Bab 3016, Ketertarikan Sepihak. Leng Qingqiu hendak menghunus pedangnya, tetapi Ye Tian menghentikannya. Serahkan orang ini padaku. Yang di depannya adalah zombie, tetapi dia adalah leluhur dari boneka mayat. Sebagai tubuh iblis surgawi yang sulit ditemukan di alam Kunlun selama 1000 tahun, sangatlah tepat baginya untuk berurusan dengan orang ini. Setelah berkata demikian, Ye Tian melangkah keluar, datang di hadapan Aubameyang, dan langsung meninjunya tanpa basa-basi. Orang Cina bodoh. Aubameyang tidak menghindar sama sekali, malah ekspresi mengejek muncul di sudut mulutnya. Kalau Leng Qingqiu yang bergerak, dia pasti masih sangat takut dengan tenaga pedang lawan, tapi kalau orang lain yang masih tidak bersenjata, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Dengan tubuh zombie berusia 10.000 tahun, tidak mungkin lawan bisa menembus pertahanannya, dan setelah terinfeksi racun mayat, ia akan berubah menjadi genangan nanah dan darah dalam sekejap. Karena itu, dia tidak menghindar sama sekali, dan pukulan Ye Tian menghantamnya dengan keras di dada. Akan tetapi, kebanggaan dan ejekan itu hanya berlangsung sesaat, dan ekspresinya berubah drastis ketika pukulan itu mengenainya. Tinju Ye Tian terlihat biasa saja, tetapi sebenarnya dia telah mencapai kondisi kembali ke alam, memusatkan seluruh kekuatannya pada satu titik dan tiba-tiba meledak. Kemampuan bertahan yang sangat dibanggakan Aubameyang justru menjadi lemah menghadapi pukulan tersebut dan sama sekali tidak memberikan pengaruh apapun. Hanya dengan satu pukulan, dia terlempar seperti bola meriam, sebuah lubang hitam menghantam dadanya, dan seluruh organ dalamnya hancur. Pada saat ini, sekelompok orang barat semuanya terkejut. Anda tahu, zombie berusia 10.000 tahun ini dapat dikatakan sebagai salah satu eksistensi teratas mereka, tetapi masih tidak dapat menahan pukulan orang lain. Aubameyang menjatuhkan 4 atau 5 vampir agung secara berturut-turut sebelum ia berhasil menenangkan diri. Ia menatap lubang besar di dadanya dan tahu bahwa ia sudah benar-benar tamat. Meskipun dia berlatih jurus zombie gelap, bagaimanapun juga dia tetaplah manusia hidup, dan sudah jelas dia tidak akan sanggup bertahan hidup dari luka seserius itu. Wah, beraninya kau membunuhku, tapi kau juga tidak akan baik-baik saja. Wajah buruk Aubameyang menampakkan keganasan yang mengerikan. Kau telah terinfeksi racun mayat 10.000 tahunku, dan kau harus mati juga. Kau terlalu memikirkannya. Dengan tingkat racunmu, kau bahkan tidak layak untuk kentut. Ye Tian kembali meninju udara dan langsung menghantam Aubameyang hingga berkeping-keping. Adapun racun mayat berusia 10.000 tahun yang dia sebutkan, itu sungguh permainan anak-anak di depan tubuh iblis surgawi dan bukan apa-apa. Melihat zombie berusia 10.000 tahun itu dipukuli, hati Sanders bergetar. Meskipun lawannya berasal dari klan gelap, semua orang sekarang berada di garis depan yang sama. Yang terpenting adalah kematian Aubameyang sepenuhnya menunjukkan kekuatan lawan. Meskipun orang yang berbeda telah diganti, efektivitas tempur lawan masih jauh dari kata maksimal dan mereka sama sekali tidak mampu menghadapinya. Memang demikianlah kenyataannya. Meskipun ada banyak monster tua di pasukan ekspedisi timur, yang terkuat paling banyak berada di tahap Mahayana. Akan tetapi, semua orang di pihak Ye Bufan berada di puncak kesengsaraan, bahkan tidak ada seorang pun yang berada di tahap awal kesengsaraan, apalagi tahap Mahayana. Itu lebih merupakan penghancuran sepihak ketimbang pertempuran, tanpa ketegangan sama sekali. Orang-orang di barat tampaknya juga menyadari hal ini. Pada saat ini, mereka semua berdiri di sana dengan patuh, dan tidak ada yang berani melangkah maju untuk memprovokasi mereka. Namun, mereka yang tidak bergerak bukan berarti tidak akan terjadi apa-apa. Situ Dianmo melangkah keluar dan menatap pasukan vampir di dunia gelap dengan tatapan yang sangat tajam. Dia dulunya adalah ratu vampir dari klan darah. Meskipun kondisi fisiknya telah berubah sekarang, dia masih harus bertanya tentang beberapa hal karena persahabatan lama mereka. Dia menatap ketiga hantu tua di depan para vampir, siapa yang memimpin para vampir sekarang. Ketiga vampir kuno ini sebelumnya telah menyaksikan betapa kuatnya Ye Tian dan Leng Qingqiu, jadi mereka semua bersembunyi di belakang, menunggu yang lain maju. Tetapi sekarang orang sudah datang untuk bertanya langsung, mereka tidak bisa terus menjadi pengecut. Dracula, di antara tiga vampir kuno, berdiri lebih dulu.
Ia menggertakkan giginya dan menunjukkan sikap senior. Gadis kecil, bukan giliranmu untuk ikut campur dalam urusan klan darahku. Dia awalnya mengira bahwa dengan kekuatannya sendiri, pihak lain pasti akan memiliki beberapa keberatan, atau setidaknya memberinya sedikit muka. Tetapi dia tidak menyangka bahwa sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah tangan Zenyuan yang besar muncul di atas kepalanya dan membantingnya ke tanah. Setelah suara keras, ketika Si Tudianmo menarik tangannya yang besar, sebuah lubang berbentuk manusia muncul di depan semua orang. Dracula benar-benar terbanting langsung ke tanah. Semua orang di sekitar tercengang. Dia adalah vampir tua yang selamat dari zaman kuno. Kekuatannya tak terduga. Bagaimana dia bisa dipukuli sampai seperti ini hanya dengan tamparan di wajah. Yang paling terkejut adalah dua vampir kuno lainnya yang ada di dekatnya. Ketika mereka melihat penampilan Dracula, mereka begitu takut hingga tangan dan kaki mereka menjadi lemas. Biasanya, tubuh vampir sangat kuat dan lincah, terutama bagi vampir kuno. Namun pada saat ini, Dracula benar-benar difoto oleh tamparan ini, tetapi ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Sebagai vampir kuno, selama darah aslinya masih ada, dia akan mampu bertahan hidup. Namun Dracula jelas sudah mati, kematian total, dengan semua darah aslinya telah tersedot keluar. Ini benar-benar mengerikan. Sebagai vampir, mereka adalah satu-satunya yang menghisap darah orang lain. Kapan mereka pernah dihisap oleh orang lain? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Si Tudianmo sedang mempraktikkan keterampilan sekte darah suci, dan kendalinya atas darah 1000 kali lebih kuat daripada vampir? Yang terpenting adalah dia sangat mengenal struktur tubuh para vampir ini. Dia dapat dengan mudah mencengkeram titik vital lawan dan membunuhnya dengan satu pukulan. Bahasa Indonesia, Si Tudianmo tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Dia bahkan tidak melihat ke arah Dracula lagi. Sebaliknya, tatapannya beralih ke vampir kuno lainnya, Mira. Siapa yang memimpin para vampir sekarang? Suaranya tenang dan lembut, tetapi tekanan yang tiada habisnya memenuhi seluruh tempat, membuat tidak seorang pun berani meremehkannya. Terutama Mira, yang menjadi orang pertama yang diserang. Foto Dracula diletakkan di sebelahnya. Dia tahu lebih dari siapapun betapa kuatnya wanita di depannya, jadi dia tidak berani memprovokasinya. Tanpa ragu-ragu, ia terbang ke udara dan berubah menjadi kelelawar bersayap emas, lalu melesat pergi. Jika Anda bisa menang, lawanlah, jika tidak bisa, larilah. Ini telah menjadi kode etiknya selama bertahun-tahun. Karena dia telah bertemu dengan pria kuat, melarikan diri adalah pilihan pertama, dan justru karena itulah dia selamat dari zaman kuno. Sayang sekali di depan Si Tudianmo, melarikan diri adalah kemewahan. Kau ingin lari? Tidak semudah itu. Si Tudianmo mengangkat tangannya dan meraihnya. Tangan besar yang penuh dengan energi sejati langsung menangkap kelelawar bersayap emas itu kembali. Kemudian dia mengerahkan sedikit tenaga dengan kedua tangannya dan langsung merobek kedua sayapnya. Ah! Mira menjerit melengking, lalu berubah menjadi wujud manusia dan jatuh ke tanah. Namun, kali ini kedua lengannya telah terlepas, hanya menyisakan luka yang berdarah deras. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa dia baru saja meremehkan wanita ini. Aku bilang semuanya. Melihat dia tidak bisa melarikan diri, dia segera memilih untuk menundukkan kepalanya, tetapi Si Tudianmo bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara dan menamparkan wajahnya. Terdengar suara ledakan keras lagi, dan sebuah foto berbentuk manusia muncul di sebelah Dracula. Satu-satunya kekurangannya adalah foto itu tidak memiliki lengan. Semua orang di sekitar tercengang. Wanita ini terlalu mendominasi. Dia bisa saja menamparkan seseorang sampai mati. Setelah menghajar Mira sampai mati, Si Tudianmo memandang vampir kuno terakhir, salah. Siapa yang memimpin para vampir sekarang? Bab 3017, bahkan jika kamu jauh, kamu akan dibunuh. Ya, ini aku. Sebagai vampir kuno, salah ketakutan pada saat ini, dan wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Kau harus takut. Meskipun para vampir mengaku abadi, itu ada batasnya. Sekarang mereka berdua berbaring di samping mereka. Mereka sudah lebih dari mati.
Situ Dianmo bertanya lagi, di mana Lucia? Salah tergagap menjawab, dia, dipenjara di kastil gelap oleh kami. Kau bahkan berani memenjarakan kaisar darah yang kukenal. Berani sekali. Situ Dianmo bahkan tidak mengajukan pertanyaan ketiga dan menamparkan lagi, dan foto vampir muncul di depannya. Ketiga vampir kuno ini telah hidup selama puluhan ribu tahun. Mereka akhirnya terbangun kali ini dan mengira mereka dapat menguasai dunia. Namun, mereka mati mengenaskan begitu mereka menginjakkan kaki di timur. Begitu ketiga lelaki tua itu meninggal, para vampir lainnya ketakutan dan jatuh berlutut satu demi satu. Beberapa orang pernah melihat Situ Dianmo sebelumnya, dan saat ini mereka mengenali identitasnya. Mereka pun menangis dan berteriak, "Tolong ampuni nyawaku, Tuan Kaisar Darah, tolong ampuni nyawaku. Dasar pengkhianat, beraninya kalian menyinggung Tiongkok. Apa hak kalian sehingga aku akan mengampuni kalian?" Orang-orang ini jelas mengkhianati Helena, dan Situ Dianmo tidak sopan kepada mereka selama ekspedisinya ke Tiongkok. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, lalu kabut merah menyelimuti semua vampir. Aduh, aduh, raungan melengking itu tak ada habisnya, dan ketika Situ Dianmo mengambil kembali kabut merah, yang tertinggal di depan matanya hanyalah mayat-mayat kering. Semua orang di sekitar tercengang. Mereka adalah vampir yang terkenal. Mereka adalah satu-satunya yang menghisap darah orang lain. Kapan mereka pernah dihisap sampai kering oleh orang lain? Sanders menelan ludah. Dari segi kekuatan, meskipun ketiga vampir kuno itu lebih lemah darinya, mereka tidak jauh lebih lemah darinya. Namun, mereka dihancurkan dengan mudah. Dari Leng Qingqiu hingga Ye Tian dan kemudian ke Situ Dianmo di depannya, siapapun di antara mereka adalah pria super kuat, berkali-kali lipat lebih kuat darinya. Ketika saya datang ke sini, saya penuh percaya diri, berpikir bahwa saya dapat mengalahkan seluruh Tiongkok dalam hal kekuatan. Sekarang saya menyadari bahwa saya jauh tertinggal dari yang lain. Dia berdeham dan menatap Ye Bufan, anak muda, bagaimana kalau kita berhenti di sini saja hari ini? Sebelumnya, ia selalu mendambakan tanah ajaib Tiongkok ini dan energi spiritual yang tiba-tiba bangkit di sana, tetapi kini ia sadar bahwa ia tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Hanya itu, Ye Bufan tersenyum dingin, apakah kamu meminta perdamaian? Ya, bahkan seseorang yang berkulit tebal seperti Sanders masih merasa sedikit malu pada saat ini. Tuhan itu penyayang. Jika kita terus bertempur, akan ada banyak korban, jadi sebaiknya kita berhenti di sini. Pernahkah Anda mendengar pepatah Cina kuno? Siapapun yang menyinggung Cina akan dihukum tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Tatapan mata Ye Bufan tiba-tiba menjadi tajam, sekarang kamu sudah datang ke pintu gerbang Tiongkok, dan kamu datang dan pergi sesuka hatimu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Tiongkok tidak memiliki siapapun? Jiang Fangzu melengkungkan bibirnya dan berkata, aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti dirimu. Jika Anda bisa menang, berjuanglah, jika tidak, mintalah perdamaian. Anda telah mengambil semua hal baik di dunia. Petik 2. Ini, ekspresi Sanders membeku sejenak, lalu dia berkata dengan wajah kaku, anak muda, kamu harus memahami situasi dengan jelas, kami tidak takut padamu. Anda harus tahu bahwa kita memiliki ribuan orang kuat kali ini. Tidak seorang pun akan menang pada akhirnya. Anda bahkan mungkin menjadi orang yang menderita. Petik 2. Setelah dia mengatakan ini, moral orang-orang barat yang rendah di belakangnya tiba-tiba menjadi lebih baik. Baru kemudian mereka menyadari bahwa meskipun pihak mereka sedikit lebih lemah, mereka masih memiliki banyak orang, sebanyak 3 atau 4 ribu orang. Orang Tiongkok, apakah kalian benar-benar berpikir kami takut? Kami memiliki begitu banyak orang kuat. Jumlah kalian hanya sedikit. Kalau kalian bisa mengalahkan 1 orang, apakah kalian bisa mengalahkan 10 atau 100 orang? Dengan begitu banyaknya orang yang datang, kami bisa menenggelamkanmu hanya dengan ludah. Orang-orang di barat itu bagaikan ayam yang darahnya dihisap, berteriak-teriak tiada henti, seakan-akan kekuasaan pengambilan keputusan ada di tangan mereka, dan pihak Tiongkoklah yang menuntut perdamaian. Inilah efek yang diinginkan Sanders. Selama ia dapat menghasut semua orang ini,
ia dapat menyerang atau bertahan dan memanfaatkan situasi. Melihat orang banyak mulai bersemangat, dia pun menyiramkan bahan bakar ke dalam api. Pikirkanlah, semuanya, mengapa mereka memiliki kekuatan yang begitu besar di usia yang begitu muda? Bukankah itu karena mereka lahir di Tiongkok? Tanah yang begitu ajaib dan sumber daya yang begitu melimpah seharusnya bisa dinikmati oleh semua orang di dunia. Mengapa mereka dimonopoli oleh orang Cina? Petik 2. Kata-katanya mungkin tidak terlalu berpengaruh dalam situasi normal, tetapi sekarang, kata-katanya ternyata sangat efektif. Pertama, kebangkitan energi spiritual beberapa waktu lalu berawal dari Tiongkok, dan kedua, Ye Bufan dan yang lainnya di depannya tampaknya menjadi buktinya. Banyak dari mereka adalah monster tua yang telah berlatih selama ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu tahun, tetapi kekuatan mereka terbatas sampai di situ. Anak-anak muda di depan kita ini baru berusia 20-an, tetapi mereka sangat kuat. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki sumber daya budidaya yang buruk. Bagi para praktisi ini, godaan terbesar adalah sumber daya. Seperti kata pepatah, orang mati demi uang dan burung mati demi makanan. Orang-orang ini begitu gembira hingga mereka bahkan lupa akan kekuatan mengerikan yang baru saja ditunjukkan Ye Bufan dan yang lainnya. Serang. Kenapa minta perdamaian? Bunuh saja mereka dan serang ke Cina. Seseorang berteriak dan membunyikan klakson. Jadi 3 atau 4 ribu orang ini bergegas menuju Ye Bufan dan yang lainnya seolah-olah mereka disuntik dengan darah ayam, seperti tsunami. Jadi pemandangan mengejutkan dipentaskan. Orang-orang ini melambaikan senjata mereka satu persatu, pembunuhan dan kuat. Sanders menghasut orang lain, tetapi dia tidak pindah ke sana, tetapi melihat pemandangan di depannya mencibir. Dia ingin melihat apa kekuatan pria muda ini. Sudut mulut Anda dari mulutnya menguraikan sentuhan penghinaan. Misalnya, bahkan jika orang-orang ini lebih dari 100 kali lebih banyak, mereka tidak dapat menebus celah antara kekuatan. Begitu pergelangan tangannya berbalik, manik-manik Tianlei terbang langsung ke udara. Di sisi tentara barat, seorang Raja Mumi Zengzan bergegas ke depan, dan sebagai hasilnya, guntur dan kilat di udara terbelah langsung ke langit. Di sisi lain dari kekuatan gelap, ras darah yang awalnya telah dihancurkan oleh situ. Makhluk-makhluk gelap ini paling takut pada kekuatan guntur. Tidak hanya gelap dan luka-luka dari makhluk gelap, tetapi bahkan kediaman Dewa Olympus, singa emas di Afghanistan juga tidak dapat menahan guntur yang gemuruh ini. Thunderbolt yang terkandung di Tiansu tampaknya tidak ada habisnya, dan dia terus menuangkan ke arah orang-orang ini. Segera setelah mereka bermain di sini, orang-orang di Western Union ini setengah terluka. Pada saat ini pikiran semua orang tenang, dan menyadari bahwa orang lain yang mengerikan itu, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilawan orang-orang ini. Berlari. Dacian Zhengxi Saruk tidak pernah memiliki kesombongan dan kesombongan masa lalu, dan melarikan diri, bergegas menuju arah ketika dia datang. Bab 3018 benar-benar menyombongkan diri 13. Bagaimana mungkin Ye Bufan membiarkan orang-orang ini melarikan diri? Dia melambaikan tangannya dan orang-orang di belakangnya berteleportasi, mengepung pasukan barat dalam sekejap mata. Benar saja, meskipun hanya ada 7 atau 8 orang di pihak mereka, mereka mengepung ribuan prajurit barat. Sedangkan untuk Biksu Buji dan orang-orang dari Sekte Tiga Hantu, mereka hanya perlu menonton dari pinggir lapangan. Mereka tidak perlu ikut bertempur. Shahruh mempercepat langkahnya, tetapi sebelum dia bisa berlari jauh, sebuah wajah tersenyum tiba-tiba muncul di depannya. Dia adalah Jiang Fangzuo. Orang tua, bukankah kamu sangat hebat tadi? Kamu sangat hebat, bagaimana mungkin kamu berlari lebih cepat dari orang lain sekarang? Ekspresi Shahruh membeku. Meskipun dia belum pernah melihat pemuda ini beraksi, orang-orang yang dibawa Ye Bufan semuanya memiliki kultivasi yang luar biasa, jadi dia pikir orang ini juga tidak akan terlalu buruk. Anak kecil, minggirlah. Aku adalah guru besar dari negara Asan, orang terkuat di dunia. Kau bukan tandinganku. Meski ia sudah mulai melarikan diri, orang ini masih belum mengubah karakter Indianya dan selalu menganggap dirinya sebagai yang terbaik di dunia. Hahaha, ini benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Dia sangat takut,
Tetapi dia masih berani menyombongkan diri. Jiang Fangzuo belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu dan tidak bisa menahan tawa. Jika memang begitu, biar aku yang melihatnya sendiri. Jika aku mengalahkanmu, bukankah aku akan menjadi yang terbaik di dunia? Anak kecil, apakah kau pikir aku bercanda? Ekspresi Syahruh tegas. Belum terlambat bagimu untuk menyingkir sekarang. Saat Saint Master ini menyerang, kau pasti akan mati. Kau orang yang banyak bicara. Kau mau melawanku atau tidak? Kalau tidak, aku akan melakukannya untukmu. Saat Jiang Fangzu berbicara, pedang di tangannya berkelebat, dan dia menebas beberapa orang yang ingin memanfaatkan situasi. Melihat bahwa dia tidak bisa menakuti pihak lain dan tidak punya pilihan selain mengambil tindakan, ekspresi Syahruh menjadi gelap. Karena kamu mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkan guru suci ini karena bersikap kejam. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan naga dan gajah. Meskipun orang ini suka menyombongkan diri, dia memiliki beberapa keterampilan nyata. Dengan lambaian tangan kirinya, seekor naga raksasa tiba-tiba naik ke udara, dengan taring dan cakarnya terbuka, tampak sangat ganas. Ia mengulurkan tangan kanannya ke depan, maka tampaklah seekor gajah sebesar bukit di hadapan semua orang, juga dengan keagungan yang mengagumkan. Teknik naga gajah juga merupakan teknik rahasia yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh Kerajaan Asan. Melihat kejadian itu, orang-orang yang ada di belakangnya sontak menjadi heboh dan melambaikan bendera serta bersorak-sorai. Guru bijak agung, tak terkalahkan di dunia. Guru agung, kekuatanmu tak tertandingi. Guru bijak agung, bunuh orang Tiongkok ini. Orang-orang ini masuk ke negara bagian itu dengan cepat, dan masing-masing dari mereka seperti ayam yang darahnya dipompa, sama sekali lupa bahwa mereka sedang dalam pelarian. Pergilah ke neraka. Merasakan momentum di sekelilingnya, Syahruh juga penuh percaya diri. Ia mengangkat tangannya dan melambaikan seekor naga dan seekor gajah, lalu bergegas menuju Jiang Fangzu. Itu saja. Jiang Fangzu mengerutkan bibirnya. Tingkat kultivasi pihak lain paling tinggi berada pada tahap awal Mahayana, namun dia berani pamer di depannya. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, lalu tekanan tak berujung memenuhi seluruh tempat itu, seketika mencabik-cabik bayangan naga gajah itu menjadi berkeping-keping. Dengan baik, melihat pemandangan itu, warga negeri Asan pun tiba-tiba berhenti. Ekspresi Syahruh berubah drastis. Ia dengan mudah mematahkan serangan terkuatnya. Kekuatan lawannya bahkan lebih kuat dari yang ia duga. Tepat saat dia hendak berbalik dan meneruskan larinya, tinju Jiang Fangzuo sudah ada di depannya. Syahruh tidak punya tempat untuk bersembunyi dan tidak punya pilihan selain menghadapi serangan itu dengan pukulan yang sama. Kedua tinju pria itu saling beradu, dan Jiang Fangzuo tak terhentikan, meninju seluruh lengannya hingga berkeping-keping. Syahruh terlempar sejauh puluhan meter, menjatuhkan 7 atau 8 murid di belakangnya sebelum ia berhenti. Sambil menyeka darah dari sudut mulutnya, dia berjuang untuk berdiri. Orang Cina, janganlah tidak tahu terima kasih. Aku hanya menunjukkan belas kasihan. Saat aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya, kau bahkan tidak akan bisa menahan satu seranganku pun. Kau masih punya waktu untuk melarikan diri sekarang, kalau tidak kau pasti akan mati. Petik 2. Setelah orang ini selesai berbicara, darah di dadanya melonjak dan dia memuntahkan darah. Jiang Fangzu merasa geli. Orang tua itu benar-benar pandai membual. Aku akan melihat bagaimana rasanya bersikap tanpa ampun. Setelah berkata demikian, dia langsung menamparnya. Ah, menghadapi pukulan yang menghancurkan ini, Aluk hanya bisa melolong tak berdaya. Dia sekarang sudah setengah mati, jadi bagaimana mungkin dia masih punya kekuatan? Terdengar suara ledakan keras, dan dia beserta para murid di sekitarnya ditampar ke tanah oleh Jiang Fangzu, dan mereka semua berubah menjadi pasta daging. Masih ada orang seperti ini, yang tidak punya keterampilan apapun, tapi membanggakan diri sebagai nomor 1. Jiang Fangzu bertepuk tangan, berbalik dan meludah dengan keras. Dia telah berada di benua Kunlun selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Di sisi lain, ketujuh orang suci bersiap untuk melarikan diri bersama semua orang di pengadilan ilahi.
Mereka melihat sekeliling dan akhirnya mengarahkan pandangan mereka pada Ye Tian, yang siap menerobos ke sini. Ketujuh orang ini tidak membuat keputusan yang gegabah. Sebagai orang suci dari pengadilan ilahi, mereka memiliki kemampuan persepsi yang sangat kuat dan telah menemukan aura gelap pada Ye Tian. Apa yang mereka kembangkan adalah kekuatan suci cahaya, yang memiliki efek penekan bawaan pada kegelapan. Karena itu, mereka merasa memiliki keuntungan besar dalam berurusan dengan Ye Tian dan itu jauh lebih mudah daripada berurusan dengan orang lain. 7 orang itu memimpin dan menyerbu ke depan. Sanders memimpin 2 orang suci lainnya untuk melancarkan serangan jarak jauh dari belakang, dan 4 orang lainnya menyerang langsung sambil mengayunkan pedang salib cahaya suci. Kandang cahaya suci. Untuk mencapai ranah mereka, metode peluncuran tidak perlu melafalkan mantra. Sanders adalah yang tercepat, dan kandang tempat perlindungan besar adalah yang pertama menutupi tubuh Anda. Segera setelah 2 orang suci lainnya, teknik-teknik kedua orang suci itu juga tiba. Hahaha, sampai jumpa. 4 orang suci yang tersisa tertawa bangga. Menurut pendapat mereka, kandang penjara cahaya suci Sanders mewakili tingkat cahaya dan kekuatan suci tertinggi, dan makhluk gelap tidak bisa menerobos sama sekali. Faktanya, sepertinya ini, dan kamu berdiri dengan tenang. Tetapi ketika orang-orang suci Crossranger keempat orang itu tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Ye Tian berdiri di sana, tetapi tubuhnya seperti dinding tembaga dan dinding besi, dan dia tidak bisa bergetar. Apakah ini kemampuannya? Wajah Ye Tian yang tampan menunjukkan sentuhan penghinaan. Keempat orang berbalik dan melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Ye Tian melangkah keluar, dan 3 kandang lampu suci di tubuhnya segera patah, dan dia tidak bisa mendapatkan sedikit pemblokiran dan zigu. Ini, semua orang di pengadilan bodoh, terutama ke-7 orang suci itu terpana satu persatu. Bukankah pesta yang lain adalah makhluk gelap? Bagaimana mungkin Anda tidak takut dengan Sengli ringan? Di mana mereka tahu bahwa Guangming memang dapat menekan kegelapan, tetapi harus berada di bawah situasi yang sama. Air dapat mengatasi api, tetapi gaji air juga kenyataan. Dengan Sengli cahaya mereka, tidak ada gunanya disebutkan untuk Anda, bagaimana mungkin untuk menekan efeknya. Tinggalkan hidupmu. Ye Tian sedang meninju, dan keempat orang suci yang panik dan melarikan diri segera meledak, berubah menjadi darah langit. Bab 3019 Jadi bagaimana? Samaras dan para dewa Gunung Olympus melarikan diri dengan gila-gilaan, tetapi kemudian bayangan putih melintas, dan Leng Qingqiu muncul di depan mereka dengan pedang di tangan. Jika kita harus mengatakan siapa yang paling ditakuti orang-orang saat ini, pastilah wanita di depan mereka. Anda harus tahu bahwa belum lama ini, Leng Qingqiu membunuh Kavicis, dewa peringkat kedua di Gunung Olympus, dengan 1 pedang. Anda, Dewa Agung Samaras hendak mengatakan sesuatu, tetapi Leng Qingqiu memiliki kepribadian yang dingin dan selalu berpegang pada prinsip tidak akan pernah bicara omong kosong saat dia bisa bertindak, jadi dia langsung menebas dengan pedangnya. Ini, Samaras dipenuhi dengan kepahitan. Wanita ini terlalu kejam. Dia mulai bertarung tanpa ada ruang untuk mereda. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengayunkan tombak di tangannya, berharap dapat memblokir serangan itu. Namun kenyataan mengecewakannya. Dengan kemampuannya dan senjata di tangannya, bagaimana mungkin dia bisa menghentikan Leng Qingqiu? Tombak itu patah hanya dengan sapuan pedang, dan kepala Samaras melayang tinggi ke udara, diikuti puluhan orang lainnya yang terbunuh di belakangnya. Kekuatan pedang sungguh mengerikan. Dewa ketiga, Alex, terbang ke udara. Agar bisa melarikan diri, dia tidak lagi peduli dengan siapapun. Namun, bagaimana Leng Qingqiu bisa membiarkannya lolos? Tepat saat dia terbang 100 meter jauhnya, dia dihancurkan oleh cahaya pedang yang tajam. Kesenjangan dalam tingkat kultivasi semakin melebar. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa membunuh orang-orang dari Gunung Olympus ini seperti membunuh seekor ayam. Hanya ada proses, tidak ada kesulitan sama sekali. Di sisi lain, 2 orang suci agung tewas dimanapun Ye Tian lewat, dan banyak sekali orang di pengadilan ilahi yang terbunuh atau terluka. Di hadapan mereka, ini adalah dewa iblis yang tak terkalahkan. Mereka tidak dapat melukainya sama sekali. Sebaliknya,
Mereka akan mati jika menyentuhnya. Pada saat ini, 2/3 pasukan ekspedisi barat telah tewas, dan sebagian kecil yang tersisa melarikan diri dengan panik. Mereka semua ketakutan setengah mati. Orang-orang Cina di depan mereka terlalu kuat. Mereka bukanlah orang yang bisa mereka lawan. Awalnya, mereka datang ke sini dengan sangat antusias, berpikir bahwa dengan mengumpulkan kekuatan barat, mereka dapat sepenuhnya memusnahkan Tiongkok dan memperoleh sumber daya yang tak terbatas. Akibatnya, banyak sekali orang yang terbunuh dan terluka, bahkan tanpa menyentuh tanah milik orang lain. Hati setiap orang dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka diberi kesempatan lagi untuk memulai hidup baru, mereka tidak akan berani mengingini Tiongkok lagi meskipun mereka punya nyali 10.000 kali. Ada yang gembira, ada pula yang sedih. Biksu Buji, Taois Qingyang, orang-orang dari Sekte Tidao, dan Sekte Tiga Hantu semuanya menyaksikan dengan darah mendidih dan sangat gembira. Biksu Buji meraih labu anggur dan meneguknya dalam-dalam, ini benar-benar nikmat. Terlalu nikmat, Tiongkok punya penerus. Pendeta Tao Qingyang tertawa terbahak-bahak, sungguh hebat perkataan itu, meskipun dia jauh, dia harus dihukum. Dr. Ye benar-benar seorang dewa. Aku ingin tahu siapa yang berani menyerang Tiongkok di masa depan. Semua orang sangat gembira. Kekuatan Ye Bufan membuat mereka melihat harapan bagi Tiongkok. Lagi pula, orang-orang ini baru berusia 20-an. Dengan kemampuan sekuat itu, mereka dapat melindungi Tiongkok setidaknya selama 1000 tahun. Di atas pasir kuning, teriakan terdengar terus-menerus, dan pasukan barat tumbang satu demi satu. Ini sama sekali bukan pertempuran, ini pembantaian sepihak. Dari awal hingga sekarang, barat telah menderita kerugian besar, sementara tidak ada satupun orang yang terluka di pihak Tiongkok. Ini adalah kesenjangan kekuatan, dan ini adalah serangan pengurangan dimensi yang lengkap. Namun pada saat itu, sebuah teriakan keras bergema di udara. Hentikan, atau aku akan membunuh mereka. Suaranya sangat tiba-tiba dan keras sehingga menenggelamkan suara seluruh medan perang. Mata semua orang tertuju ke sini. Orang yang berteriak itu adalah Sanders, satu-satunya orang suci yang tersisa di pengadilan ilahi, mengarahkan pedang salib suci di tangannya ke sebuah kereta. Hentikan semuanya. Ye Bufan melambaikan tangannya, dan semua orang yang hadir langsung berhenti. Dia menatap Sanders sambil bercanda, katakan padaku, apa maksudmu? Apakah Anda Ye Bufan, dewa medis Tiongkok? Ya, itu aku. Itu benar. Sanders menunjukkan ekspresi puas di wajahnya, dia tahu segalanya tentang Helena sebelumnya, dan tahu bahwa dia telah menemukan seorang pria bernama Ye Bufan di Tiongkok. Awalnya saya tidak menganggapnya serius, tetapi kini saya tiba-tiba memikirkannya dan kini saya punya kartu truf tambahan. Petik 2. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya dan suatu kekuatan suci yang tak terlihat merobek kereta itu hingga berkeping-keping, memperlihatkan dua orang yang duduk di atasnya, Helena dan Sophie. Kau lihat itu, wanitamu ada di tanganku. Semua orang yang hadir gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita Ye Bufan akan jatuh ke tangan Senting. Orang-orang di barat sangat gembira. Mereka awalnya sudah putus asa, tetapi mereka tidak menyangka Sanders akan melakukan hal seperti itu saat ini. Karena aku telah menangkap wanita pihak lain sebagai sandera, aku mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Ye Bufan masih terlihat tenang, lalu kenapa? Sanders menjadi semakin bangga. Menurutnya, ia telah sepenuhnya memahami kelemahan lawan. Ayo kita pergi sekarang. Kau telah membunuh begitu banyak orang dari pengadilan ilahiku. Kau harus membayar ganti rugi, kalau tidak aku akan membunuhnya sekarang. Setelah dia mengatakan ini, Biksu Buji dan yang lainnya menggelengkan kepala. Mereka awalnya berpikir bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk memusnahkan Barat, tetapi sekarang tampaknya itu tidak mungkin. Sekarang setelah sandera berada di tangan mereka, kita hanya bisa memilih untuk menyerah. Orang-orang di Barat tersenyum cerah. Menurut mereka, syarat Sangers tidak terlalu berat dan mereka pasti akan menyetujuinya pada akhirnya. Ye Bufan tersenyum tipis, baiklah. Kalau begitu kamu bunuh dia. Dengan baik. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi Sanders membeku sesaat, dan dia bahkan mengira dia salah dengar. Apa katamu, Nak? Bahasa Indonesia,
Ye Bufan berkata lagi, bukankah kau bilang kau ingin membunuhnya? Kalau begitu bunuh saja dia. Ini, Sanders telah memikirkan ketentuan negosiasi sebelumnya dan baru saja meminta harga setinggi langit dengan harapan mendapat pembayaran kembali saat itu juga, tetapi sekarang ia mendapati bahwa tidak ada peluang untuk bernegosiasi sama sekali. Wah, kau mau main curang denganku? Apa kau benar-benar berpikir aku akan tertipu oleh tipuanmu? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhnya? Dia juga seekor rubah tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Dia merasa bahwa pihak lain mempermainkannya dan hanya ingin mendapatkan keuntungan dalam negosiasi. Ye Bufan tersenyum tipis, sebagai orang suci yang bermartabat dari pengadilan ilahi, kamu menggunakan seorang wanita sebagai alat tawar-menawar. Aku benar-benar malu padamu. Karena kamu tidak punya malu, maka cepatlah. Semua orang menunggu untuk melihat. Petik 2. Saya melihat pihak lain tidak berniat mengubah kata-katanya. Sanders tiba-tiba berada dalam dilema. Nak, kalau kau mau main-main denganku, aku akan potong dulu salah satu lengannya, baru kulihat seberapa lama kau bisa bertahan. Pada titik ini dia sama sekali tidak peduli dengan wajahnya. Setelah dia selesai berbicara, pedang salib cahaya suci di tangannya menyala dan menebas lengan kiri Helena. Sophie telah duduk di sebelah mereka. Misinya adalah melindungi Helena. Tanpa ragu, dia mengangkat tangannya dan memegang perisai cahaya suci di depannya. Dia belum pernah bertarung dengan Sanders sebelumnya, dan tidak tahu tingkat kultivasi lawannya. Dia pikir karena dia telah naik 2 level berturut-turut, dia setidaknya bisa melawannya. Setelah pertarungan, dia menemukan bahwa perisainya bahkan tidak dapat menghalangi pedang salib cahaya suci lawan sejenak dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Pedang di tangan Sanders menyala, dan dia melangkah maju. Tetapi pada saat ini, perisai cahaya suci besar lainnya muncul di depan mata mereka. Pedang salib cahaya suci menembus perisai itu dengan bunyi dentuman pelan, namun tidak seperti terakhir kali. Kali ini tidak hanya gagal menembus perisai cahaya suci, tetapi bahkan Sanders pun terkejut dan mundur 7 atau 8 langkah. Bab 3020, mengangkat peti mati mereka. Memegang pedang salib cahaya suci di tangannya, wajah Sanders penuh ketakutan. Belum lama ini, saat Helena di penjara, dia sempat bertengkar dengan 2 wanita di depannya. Pada saat itu, baik Dewa Kaisar Helena maupun Uskup Agung Sophie tidak jauh dari lawannya, dan kesenjangan kekuatan sangat besar. Tapi semuanya berubah hanya dalam beberapa hari. Pertama, tingkat kultivasi Sophie meroket meskipun dia tidak bisa menahan serangannya, kekuatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Yang paling membuatnya takut adalah Helena. Dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan perubahannya, dan kekuatannya bahkan tidak kalah dengan miliknya. Kesenjangan ini terlalu besar. Anda harus tahu bahwa dia adalah sosok terkenal di hadapan pengadilan ilahi dan telah tertidur selama 1000 tahun. Namun faktanya tepat di depan Anda, pihak lain tidak lebih lemah dari Anda. Helena mengangkat tangannya untuk menarik kembali perisai cahaya suci, dan mengabaikan Sanders, tapi menatap Ye Bufan dengan penuh kasih sayang. Sayangku, apakah kamu akhirnya kembali? Suaranya bergetar saat ini, dan hatinya sangat rumit, termasuk kegembiraan, dan kekaguman. Pria inilah yang membuatnya berpikir siang dan malam, pria inilah yang membuatnya khawatir, pria inilah yang membuatnya naik tahta Kaisar Ilahi dalam satu gerakan, dan pria inilah yang kembali keselamatkan dia di saat krisis. Dia tidak tahu ramuan macam apa yang diminta Ye Bufan untuk dibawakan Sophie, dan bagaimana ramuan itu bisa memiliki kekuatan magis seperti itu. Hanya dalam beberapa hari, saya telah membuat terobosan lagi, dan sekarang saya tidak kalah dengan monster tua Sanders di depan saya. Ini aku. Ye Bufan tersenyum tipis, jangan khawatir, buang sampah ini dulu, dan kita akan bicara nanti. Setelah berbicara, dia melihat Sanders di sebelahnya. Karena penjelasan Sophie sebelumnya tidak terlalu jelas, dia salah menilai tingkat kultivasi pihak lain. Untungnya, dia tidak mempertaruhkan seluruh uangnya hanya pada Sophie. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan pil untuk membantu Helena meningkatkan kultivasinya. Jika tidak, dia akan tetap mendapat masalah hari ini.
Sanders tiba-tiba gemetar saat menghadapi tatapan mematikan Ye Bufan. Dia juga menyadari bahwa dia bukan tandingan pemuda ini, dan dengan cepat menatap Helena. Bagaimanapun juga, kamu adalah kaisar ilahi dari pengadilan ilahi. Apakah kamu hanya akan menyaksikan pengadilan ilahi dihancurkan seperti ini? Kaulah yang menghancurkan pengadilan ilahi. Helena menoleh, wajahnya penuh amarah. Bagaimana aku memberitahumu di awal bahwa Tiongkok adalah negeri ajaib yang tidak bisa kamu ganggu sama sekali, tapi kamu bersikeras mengambil jalanmu sendiri dan tidak mendengarkan sama sekali. Bagaimana kalau sekarang? Andalah yang menyeret Senting ke dalam air, dan Andalah yang menghancurkan seluruh barat. Keserakahan tidak sebaik ular menelan gajah. Jika ingin mengingini sumber daya orang lain, Anda juga harus memiliki kekuatan seperti itu. Jika Anda serakah dan menelan gajah, Anda adalah orang yang telah melakukan kejahatan keji dan pantas mati. Petik 2. Aku tahu aku salah. Kali ini, Sanders akhirnya memilih menundukkan kepala demi bertahan hidup. Helena, apapun yang terjadi, kamu meminta peri medis Ye, dan kamu harus menjaga pengadilan ilahi apapun yang terjadi, kita tidak bisa menghancurkannya begitu saja seperti ini. Sekarang situasinya sudah selesai, dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada Helena, berharap Ye Bufan akan melepaskannya demi hubungan ini. Ternyata dia terlalu banyak berpikir. Ye Bufan tersenyum dingin, demi Helena, aku akan menjaga pengadilan ilahi, tapi bukan orang-orang sepertimu yang sudah lama meninggal, dan para pengkhianat ini. Demi Helena, dia memang tidak akan sepenuhnya menghancurkan pengadilan ilahi, tapi mereka yang menginvasi Tiongkok di depannya harus mati. Anda, melihat tidak ada harapan untuk memohon belas kasihan, Sanders memberkati dirinya dengan cahaya suci dan melompat ke udara untuk melarikan diri. Tidak mudah untuk pergi. Siapapun yang menyinggung Tiongkok akan dihukum tidak peduli seberapa jauh dia tidak bercanda. Dia akan naik. Sebelum itu, dia harus sepenuhnya menghilangkan semua bahaya tersembunyi bagi kerabat dan teman-temannya, termasuk makhluk abadi yang telah bangkit di depannya. Tubuhnya tidak bergerak, tapi cahaya berkedip di matanya, dan dua kelompok api biru samar menari, lalu berubah menjadi dua naga api dan meraung. Suhu di sekitarnya tiba-tiba meningkat, dan bahkan udara menjadi sangat panas. Sebelum Sanders sempat mengambil beberapa langkah, dua naga api sudah berada di belakangnya. Tebasan cahaya suci, tidak lagi peduli untuk melarikan diri, dia berbalik dan menebas dengan pedangnya, dan pedang salib cahaya suci di tangannya meledak dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Tapi kemudian dia terkejut saat mengetahui bahwa kedua naga api itu begitu ganas sehingga mereka membakar cahaya suci sepenuhnya dalam sekejap mata, dan bahkan pedang salib di tangan mereka mulai terbakar. Api aneh itu membakar segalanya, jadi bagaimana kekuatannya bisa menghentikannya? Sanders terkejut dan tidak mengerti jenis api apa ini. Tapi sekarang tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak, jadi dia segera menjabat tangannya dan membuang gagang pedang panas di tangannya, lalu menembakkan perisai cahaya suci di depannya. Tapi kemudian dia terkejut saat mengetahui bahwa perisai itu rentan terhadap api biru aneh, dan ditembus dalam sekejap. Sanders benar-benar ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia melihat api yang begitu kuat dan metode serangan yang aneh. Terburu-buru, tidak ada waktu untuk melawan lagi, dan seluruh orang ditelan oleh dua naga api. Dengan teriakan melengking, orang suci yang telah bangkit itu langsung dimurnikan menjadi ketiadaan, bahkan tidak ada sedikit pun sisa tulang yang tersisa. Orang-orang di sekitarnya merasa mati rasa saat melihat pemuda ini terlalu kuat. Dua naga api menyempurnakan Sanders, tetapi mereka tidak bermaksud untuk berhenti, dan mereka bergegas ke kiri dan kanan. Dengan cara ini, ketujuh orang suci yang ditemukan oleh Tuhan Ting dibunuh oleh kamu, dan kamu Wufan membakar 3, yang semuanya jatuh. Ketujuh orang dengan budidaya tertinggi jatuh semuanya. Ye Wufan tidak memiliki niat untuk membiarkan orang-orang ini pergi. Cobalah untuk tidak kembali tepat waktu. Karena itu, api berguling di tanah, dan guntur di langit meledak, dan di bawah jumpuk guntur, pengadilan tidak dapat dikalahkan. Hanya beberapa waktu pernapasan, kecuali Helena dan Sophie, yang lainnya dipenggal. Pada saat yang sama, Ye Tian dan yang lainnya juga membunuh penjajah lain di luar pengadilan.
Pegunungan Olympus apa dan kekuatan gelap barat telah dipenggal satu persatu, dan kadang-kadang jumlah pelarian juga buruk. Pertempuran ini dapat dikatakan dengan jelas kewalahan, dan sangat menyegarkan. Kepala King Yang Dao dan yang lainnya menyaksikan darah, memegang tinju ganda, dan senang. Di akhir pertempuran, semua orang kembali ke Ye Wu dan menatapnya bersama. Situ bertanya, saudara kamu, bagaimana kita selanjutnya? Ye Wu Fan melontarkan mang dingin di matanya, sangat sederhana. Membunuh barat untuk mematahkan Taoisme mereka, mengangkat papan peti mati mereka, dan merusak fondasi mereka. Apakah Anda masih hidup atau tidur? Selama Anda memiliki ancaman terhadap Huaxia, Anda bisa membunuhnya. Saya ingin mereka tidak pernah berani menyebutkan kata-kata timur lagi, dan tidak pernah berani menyengat Huaxia selama setengah poin. Petik 2.